terkait dengan basic formula. Mungkin yang teman-teman perlukan, karena mungkin kalau misalnya pakai Microsoft Excel kan pasti akan banyak ya versinya. Paling tidak kita bisa menyamakan versi dengan Google Sheet gitu. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau di kelas ini ekspektasi teman-teman itu kita samakan. Kalau misalnya kita sekarang akan belajar basic formula, basic shortcut, dan case study using Google Sheet kayak gitu. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan ada beberapa kelebihan dari Google Sheet. Di antaranya itu merupakan web apps. Jadi Google Sheet ini bisa dipakai di mana aja. Terus bisa juga dibuka dari berbagai device. Free, gratis, dan langsung terkemas bareng sama Google Drive, Docs, dan Slides. Selanjutnya, memiliki fungsi yang mirip dengan Excel, jadi apa ya, ini jadi salah satu benefit juga bagi teman-teman ketika belajar di Google Sheet, itu nggak beda jauh dengan sebenarnya ketika belajar di Excel kayak gitu. Selanjutnya, online dan real time gitu. Sehingga nanti kalau misalnya kayak kita sekarang nih, kita bisa bareng-bareng belajar di sheet yang sama kayak gitu. Next, nah ini some terms. Mungkin kalau teman-teman masih ingat di GB kemarin itu aku memperkenalkan terms-terms ini. Tapi di sini aku kelewatan aja ya termsnya. Jadi ada sel itu di single data point yang nanti kita pilih. Kolom itu kolom-kolomnya. Row itu baris, range itu kolom atau baris yang kita pilih gitu. Selanjutnya function itu fungsi atau rumus yang kita gunakan dalam suatu sel. Formula itu kumpulan dari function yang kita kombinasikan. Worksheet merupakan lembaran kerja kita saat ini, sedangkan spreadsheet itu merupakan kumpulan dari lembaran kerja kita di dalam satu file spreadsheet itu. Gitu. Selanjutnya, ini most used shortcut yang akan kita gunakan nantinya. Mungkin ini nanti aku akan memperkenalkan materi hari ini apa aja, baru nanti kita coba hands-on bareng-bareng. Ada common actions-nya ini kemarin juga udah dijelaskannya di kelas GB dan sudah didemokan juga. Paling nanti ada beberapa yang belum aku perkenalkan itu 2 yang terbawah. Itu 3 yang terbawah sih. Insert new sheet, some common keyboard shortcut, sama search the menus-nya. Terus selanjutnya ada navigation action juga. Ini itu yang basic juga yang sering digunakan. Shortcut-shortcutnya kemarin juga udah kita jelaskan di kelas gratisin belajar. Next. Oke. Ini ada math function. Nah, ini juga mayoritas math function dan date function-nya sudah dijelaskan ya. Paling yang belum itu bagian time, hour, minute, dan second. Selanjutnya ada editorial function dan editorial sama dua-duanya. Oke, editorial function ini juga udah dijelaskan kemarin, tapi yang bagian and or not belum ya. Next, ada conversion. Conversion ini apa ya? Jadi kita mentransformasi data yang kita punya formatnya gitu. Jadi formatnya kita ubah yang tadinya text jadi date, yang tadinya text jadi person dan selanjutnya gitu. Terus ada text function. Text function ini gunanya untuk membersihkan data cleansing jadi. Selanjutnya ada Google. Nah, ini salah satu keunggulannya spreadsheet di Google Sheet. Jadi udah terintegrasi dengan Google sehingga kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ini untuk melihat image, detect language, atau Google Translate gitu. Tapi mungkin nanti datasetnya perlu diperbarui supaya bisa pakai Google ini ya. If function juga udah dijelaskan kemarin, tapi mungkin masih banyak yang bingungnya. Kalau misalnya bingung nanti bisa aja kita ulangi lagi terkait dengan if function. Ada VLOOKUP, gimana kita bisa menggabung mencari value dari suatu tabel
dengan menggunakan value kunci yang kita punya, kayak gitu. Dan HLOOKUP ini untuk horizontal lookup-nya. Jadi kalau VLOOKUP itu gini, VLOOKUP itu ketika vertical lookup, ketika tabelnya itu kita mencarinya ke bawah gitu. Kita mencarinya ke baris-baris selanjutnya. Nah, sedangkan HLOOKUP ketika kita mau mencari data yang ke samping kayak gitu. Oke deh, itu beberapa penjelasan terkait dengan materi hari ini, overview-nya seperti itu. Selanjutnya mungkin kita bisa praktekkan dengan membuka data yang ada di spreadsheet. Oke, sepertinya udah banyak ini yang buka datanya ya, karena saya udah lihat banyak nih, ada 21 viewers sekarang. Oke, mungkin langkah pertama buat teman-teman supaya data kita ini tidak kenapa-napa, maksudnya tidak berubah. Jadi mungkin kita perlu membuat backup data dulu ya, supaya teman-teman bisa saling mengerjakannya di sheet-nya masing-masing gitu. Caranya klik file, terus make a copy. Oke deh. Ini nggak ke-share ya, Dit? Oh iya ya? Tadi ke-share, sekarang nggak? Oke. Oke, udah sekarang? Udah ya? Sudah. Sip. Nah, ini sambil aku lihat chat-nya. Oke. Tadi saya ulangi ya, jadi sebelum kita memulai, daripada nanti master data kita berubah kenapa-napa, jadi akan lebih baik kalau teman-teman punya backup data gitu. Nah, biasakan ketika mengerjakan di spreadsheet itu teman-teman punya backup data agar supaya data yang aslinya itu masih kita punya, kayak gitu. Caranya, file, selanjutnya make a copy. Klik make a copy, terus nanti akan muncul seperti ini. Saya ulangi ya. Oke, ini akan muncul box kayak gini. Kalau misalkan teman-teman misalnya di file yang ada komennya, bisa juga dicentang copy komennya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya nggak masalah. Oke deh. Nah, ini udah ya. Udah kita buat kopinya. Hasilnya sama, kopiannya sama yang sebelumnya. Bedanya di sini mungkin judulnya ada copy doang kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memperkenalkan tools-tools yang ada di spreadsheet. Ada beberapa menu yang bisa teman-teman gunakan, seperti paling yang sering digunakan adalah menu import. Ini ketika teman-teman mau mengimport suatu file yang mau kita masukkan ke dalam file Microsoft spreadsheet kita. Oke, ini di close. Nah, selanjutnya ada menu email ketika teman-teman mau mengirimkan sheet ini, file ini ke email seseorang kayak gitu. Jadi langsung tersambung dengan email teman-teman. Bisa juga dibuat PDF-nya. Selanjutnya ada file download. Nah, download ini juga macam-macam versinya. Terus selanjutnya ada menu version history. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih siapa aja yang udah melakukan melakukan kayak semacam melakukan siapa yang sudah melakukan sesuatu pekerjaan di dalam file ini. Nah, gitu. Oke, back. Nah, selanjutnya, kok ini ya? Kebanyakan ngeklik tadi. Gara-gara internetnya susah ini jadinya. Oke. Udah kelihatan lagi teman-teman? Selanjutnya ada rename, buat merename judulnya.
Terus ada add to drive, ada move trash, artinya teman-teman mau nge-delete semua file ini. Terus ada publish to web, kalau misalkan teman-teman punya web dengan dengan link webnya gitu, jadi teman-teman tinggal masukin aja link webnya ke sini dan tinggal di-publish. Selanjutnya ada sisanya spreadsheet setting, ini buat nge-setting kira-kira terkait waktunya, terkait dengan lokalnya, bahasanya, kayak gitu. Sini ada bahasa Indonesia juga kalau misalnya teman-teman menggunakan spreadsheet-nya dengan bahasa Indonesia. Kayak gitu. Di menu edit, kita ada segala macam tools terkait dengan editorial untuk data-datanya gitu. Jadi ada undo, redo, sekaligus juga ada shortcut-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa, teman-teman bisa tinggal cek aja di bagian menunya, apa sih shortcut dari copy, paste, segala macam, kayak gitu. Yang menarik di sini nanti ada paste dengan berbagai macam ya. Selanjutnya di menu view itu ada freeze. Freeze ini kayak kita meng-freeze, apa istilahnya? Kita membekukan baris atau kolom yang ingin kita bekukan kayak gitu. Kayak contohnya sekarang mungkin kita coba kali ya. Di sini ada data nomor order, kuantitas, harga, total penjualan, tanggal order, status penjualan, lini produk, nama pembeli, dan ukuran deal. Nah, sengaja saya kosongkan bagian total penjualan dan ukuran deal agar supaya nanti bisa kita isi dengan rumus yang sesuai, kayak gitu. Selanjutnya, sebenarnya overall data ini merupakan data penjualan apa istilahnya ini ya, kendaraan ya, data penjualan kendaraan dari suatu perusahaan gitu, dengan pembelinya itu B2B, jadi pembelinya adalah company lain kayak gitu. Nah, mungkin supaya lebih rapi, seperti biasa, saya ingin membuat size dari kolomnya itu sesuai dengan isiannya, kayak gitu. Seperti ini. Nah, sebelumnya, mungkin teman-teman juga perlu saya kenalin juga ya. Jadi di sini tuh ada menu text wrapping. Text wrapping ini berguna kalau misalkan teman-teman pengen ukurannya emang cuma segini aja, tapi ingin kelihatan semua nih kata-katanya gitu. Nah, text wrapping-nya teman-teman bisa pakai ini. Gitu. Jadi dia akan secara otomatis meliputi semua kata yang ada dalam satu sel tersebut, tapi jatuhnya akan ke bawah kayak gitu kata selanjutnya. Tapi kalau misalnya nggak mau tampilannya kayak gini, teman-teman bisa ubah jadi kayak gini, atau bisa juga kalau misalkan dia di akhir, bisa juga kita umpetin kayak gini. Iya, kalau misalnya kecepatan, teman-teman bisa bilang kalau itu kecepatan ya. Gitu. Nah, kembali lagi saya ingin membuatnya jadi ukurannya sesuai dengan isiannya aja. Gitu. Ini kok satu ya? Harusnya bentar. Ini kok satu ya? Edit. Iya, ada yang edit ini kayaknya. Pencet ya? Nggak apa-apa mencet. Nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Di kopas aja yang dari atasnya, tanggal ordernya disamain. Betul. Aku juga tadi rencana mau gitu. Yap. Sip. Oke, selanjutnya kita udah menyamakan ukuran deal. Selanjutnya saat ini kita mau mengisi bagian total penjualan. Caranya total penjualan ini kan sebenarnya sama kayak jumlah kuantitas dikalikan dengan harganya kan ya. Jadi ini inginnya kita mau menaksir berapa sih revenue dari penjualannya kayak gitu. Nah, berarti kita bisa menggunakan, sebenarnya kita bisa langsung sama dengan ini kali ini. Nah,
Sebenarnya bisa gitu. Cuman di sini saya ingin memperkenalkan tools lain. Kita coba pakai some product. Terus kita pilih array yang ingin kita kali. Kita pilih range-nya, terus sama range yang di bawah. Oke deh. Wait. Oh, itu beda lagi sih nanti. Oke. Nah, jadi total penjualan tetap aja deh, kita pakainya ini aja. Yang sum product itu gunanya untuk menjumlahkan sebenarnya. Nanti aja kita pakainya. Oke deh. Terus kita double klik supaya hasilnya rumusnya juga sama sampai ke bawah-bawahnya kayak gitu. Udah, teman-teman? Oke, udah ya. Selanjutnya di sini saya mau ngebuat ukuran deal-nya berapa. Nah, di sini saya buat aturannya kayak gini. Kalau misalkan ukuran deal itu merupakan dia masuk kategori mana sih penjualannya kayak gitu. Nah, di sini tuh saya mau ngecek dulu kuantitas yang paling sedikit berapa dan kuantitas yang paling banyak berapa. Cara mengeceknya berarti min untuk yang sedikit, dan untuk mengecek yang terbanyak berarti max, kita blok yang ada di kolom B. Oke, berarti yang paling sedikit ada 49 dan paling banyak ada 97. Oke, berarti saya ingin membuat kategorinya misalnya high itu untuk kalau misalkan dia lebih besar dari 75, medium, kalau misalnya dia lebih besar dari berapa ya, misalnya 60. Oh, ini 80 aja deh. Terus low, sisanya ya, berarti kurang dari sama dengan 60. Sama dengannya ngikutin yang atas aja. Nah, misalnya kayak gitu. Berarti untuk menentukan ukuran deal, kita bisa menggunakan logika if. Sama kayak kemarin, caranya kita buat dulu pseudo logikanya. Jika jika si kuantitas lebih besar sama dengan 80, maka dia masuk golongannya high. Nah, jika kuantitas lebih besar sama dengan 60, maka dia masuk medium. Dan jika kuantitasnya lebih besar kurang dari sama dengan 60, maka dia masuknya low. Kayak gitu kan sebenarnya. Cuman karena kita tahu nggak ada pilihan lain selain low, jadi sebenarnya pilihan kategori terakhir ini nggak perlu dituliskan kayak gitu. Jadi logika if-nya kayak gini. Nah, kita bisa pakai menu if. If logical expression berarti kita pilih yang mana yang mau kita tes. Berarti ini ya. Value berarti ini logical expression-nya tadi belum kita masukin ya. Iya. Lebih dari sama dengan 80. Terus selanjutnya value if true. Value if true-nya berarti tadi itu kategorinya high. Selanjutnya
if lagi karena ada pilihan medium kan ya. Pilih lagi ini. Aduh, belum selesai padahal. Pilih lagi B2. Oh, ini belum ditutup soalnya. Nah, if lagi, pilih B2 lagi. Kalau misalkan dia lebih besar sama dengan 60, maka dia, tadi medium ya. Selanjutnya, pilih jika tidak, berarti dia low. Oke deh. Terus kita tarik ke bawah. Kayak gitu. Nah, ada cara lain sebenarnya teman-teman. Kita bisa pakai ifs. Ifs ini gunanya kalau misalkan if next-nya itu ada banyak gitu. Jikanya itu ada banyak. Kalau tadi kan kita pakai jikanya itu ada 2 doang ya, 2 condition. Nah, kalau misalkan conditionnya ada banyak, misalnya 5 atau 10, kita bisa pakai ifs gitu. Nah, ifs ini jauh lebih mudah. Jadi, yang pertama kita memperkenalkan dulu conditionnya. Misalnya kondisinya tadi yang kita pakai ini kan, lebih besar sama dengan 80, maka value-nya langsung berapa gitu, high. Selanjutnya, jika kondisinya lebih besar sama dengan 60, maka value selanjutnya apa? Medium. Nah, selanjutnya, jika kondisinya kurang dari sama dengan, tadi ininya belum diklik. Kurang dari 60, maka dia masuk low. Oke. Oh ya, ini juga belum dijadiin screen. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan pakai, misalnya teman-teman punya condition-nya ada banyak gitu ya, ada 10 condition misalnya. Nah, teman-teman daripada ribet ngerumusin if-nya kayak gini, karena kan ini kan bentuknya if nesting ya, if yang bersangkar gitu ya. Nah, daripada ribet berkali-kali, plus juga ini ada banyak tanda kurung gitu kan. Nah, teman-teman bisa langsung pakai if-nya tuh if yang pakai S ini gitu. Terus urutannya itu sama, condition dulu, baru value yang mau kita tuliskan kategorinya gitu. Condition lagi, kategori lagi, condition, kategori, dan selanjutnya. Kayak gitu. Sampai sini jelas ya? Ini kayak sinyalku makin parah, jadi aku off-in aja videonya apa gimana isbaiknya? Boleh sih, Dit, boleh. Oke, paling tidak mengurangi ini ya, keterlambatan sinyal. Oke deh. Selanjutnya, nah di sini, oke ini aku mau copy dulu deh. Copy, terus aku paste ke sini. Tuh. Kok hasilnya berubah? Soalnya ininya ikut berubah nggak sih? Soalnya iya, dia belum di absolute. Iya, belum. Betul. Oke. Selanjutnya, di sini kan low, high, mediumnya itu kan ditulisnya kapital semua ya tadi ya. Kalau misalkan teman-teman mau menuliskannya dengan huruf kecil aja, kemarin kan teman-teman udah belajar konsep huruf kecil aja, berarti teman-teman bisa pakai lower gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengubahnya jadi kapital dan huruf kecil, kayak tulisan ini nih, terkirim kayak gini kan. Nah, teman-teman bisa pakainya itu proper.
Jadi mengkapitalkan kata paling depan gitu. Tiap kata yang karakter dari tiap kata. Karakter terdepan dari tiap kata. Nah, misalnya ini jadinya kayak gini. Oke deh, clear. Nah, selanjutnya di sini aku mau copy aja. Terus mau aku paste value. Caranya Ctrl+Shift+V. Nah, jadi di sini aku nggak mengcopy rumusnya, tapi aku mengcopy kata-katanya aja, stringnya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada kayak total penjualan ya, karena aku nggak pengen ini bentuknya number aja, jadi aku buat kayak ada komanya gitu. Mungkin ini perlu aku ganti jadi financial atau accounting aja. Indonesia rupiah. Nah, sip. Gitu. Tapi sebenarnya value-nya tetap number gitu, cuman kelihatannya format yang terlihat itu pakai rupiah gitu. Nah, selanjutnya di sini aku mau memperkenalkan caranya restrukturisasi data. Di sini kan tanggal ordernya tuh kecampur ya teman-teman. Tanggal ordernya terdiri dari tanggal dan waktu gitu kan. Nah, kalau kecampur kayak gini plus ada kode-kodenya di sini, itu berarti format dari data yang ada di dalam sel ini itu string. String itu artinya kata gitu. Nah, aku pengen mengubah formatnya ini dipisah gitu. Jadi tanggalnya sendiri, waktunya juga sendiri. Nah, teman-teman bisa memisahnya ini, jadi nggak bisa langsung gitu teman-teman. Sebenarnya bisa aja memisahnya dengan cara, karena tanggal yang ada di sebelah kiri, bisa pakai left. Left, berapa karakter. Misalnya dari sini, terus karakternya berapa ya berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Oke, bisa kayak gini. Cuman kan ini tuh masih bentuknya string ya, teman-teman. Jadi bukan bentuknya date. Kalau date biasanya dia akan ratanya rata kanan gitu. Nah, berarti teman-teman nggak bisa nih mengubah ini kayak gini aja. Harus pakai sesuatu yang bisa mengubah si ini tadi jadi formatnya date kayak gitu. Jadi kita pakai to date. Nah, tapi di to date sendiri itu dia nggak bisa nge-convert dari string langsung ke date gitu, karena bisa ternyata. Oh ya, Bi. Wait, tapi coba ya kita cek. Harusnya sih nggak bisa. Oh benar, ya udah. Oke. Ternyata dia bisa mengconvert dari yang tadinya string jadi date kayak gitu. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman mau mengambil data year-nya aja tanpa month dan date, teman-teman bisa menggunakan year terus pakai ini. Nah, teman-teman langsung dapat data year-nya. Begitu juga dengan month. Sama dengan month. Terus kalau date berarti sama dengan date. Loh. Oh, nggak bisa. Oh, day. Lupa. Nah, sip. Jadi kalau untuk date rumusnya yang D ya, karena date itu sebenarnya penggunaannya beda lagi gitu. Oke.
Selanjutnya, ini kelihatan kecil banget nggak aku? Apa aku zoom aja ya? Nah, sip. Ini aku kasih judul dulu deh. Ini aku copy, terus aku paste value. Nah, sip. Oke, ini tadi year, month, day. Terus dirapiin dulu. Nah, oke, sip. Selanjutnya, aduh ini baik banget. Toolsnya Zoom. Nah, sip. Selanjutnya, kita coba mau merekonstruksi date dengan menggunakan data year, month, day gitu. Kalau tadi kan kita dapat date-nya itu kan dari kita pakai left join, habis itu di-convert dari string menjadi date gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman cuma punya data year, month, dan day, bagaimana sih cara nge-convert year, month, day menjadi date? Nah, caranya tinggal pakai rumus date, klik year-nya, koma month, koma day. Oke deh, dapet. Seperti itu. Selanjutnya, apalagi yang perlu diperkenalkan ya? Oke, kita sekarang coba IAMAN. Nah, IOMAN ini gunanya untuk IOMAN itu sebenarnya end of month. Jadi untuk mencari tanggal berapa sih N-nya dari si tanggal ini gitu. Misalnya sama dengan IOMAN. Kok nggak bisa dia? Coba ya. Satu. Kasih. Iya, satu. Nol. Ah, iya benar. Jadi kita mau mencari tanggal terakhir dari bulan yang ada di tanggal ini gitu. Nah, itu pakainya IAMAN. Jadi tanggal terakhirnya kan tanggal 31 dan seterusnya. Kayak Februari dia kan terakhirnya tanggal 28 gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan tanggal tanggal terakhir di bulan selanjutnya, teman-teman bisa pakai ini ditambahin 1. Jadi yang tadinya Februari, jadi Maret dan tanggal terakhirnya itu tanggal 31 gitu misalnya. Itu IAMAN. Terus selanjutnya yang kemarin belum dibahas tuh dative ya. Dative berguna untuk mencari count, mencari banyaknya hari di antara dua tanggal gitu. Contohnya ini date div, start date-nya dari date, koma, terus end date-nya ini. Koma, unitnya mau apa? Mau year, month, atau day gitu. Nah, kalau di sini saya pakainya day aja.
Oke, berarti jaraknya ada 30 hari dan seterusnya. Itu date diff. Selanjutnya, now kemarin juga udah diperkenalkan ya. Now itu merupakan kita mencari tanggal sekarang aja gitu. Jadi kita nggak manual pakai tanggal sekarangnya. Nah, kalau now dia udah sama ada waktunya juga. Jadi misalnya kalau kita mau ngubah di 1 jam kemudian, waktunya juga akan berubah jadi 1 jam kemudian, kayak gitu. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang ini ya, date. Sekarang kita bahas untuk waktunya gimana. Nah, kita bisa pakai time. Misalnya kita mau mengambil time yang emang selnya itu formatnya itu udah date gitu. Gampang aja, tinggal kita wait. Cara mengekstrak time dari ini nggak bisa berapa? Oke. Caranya mungkin hour. Hour gitu ya. Bukan. Hour tuh cuman buat ini aja, istilah jamnya doang gitu. Tapi kalau time-nya ini nggak bisa gitu. Oke deh. Oke, kita define dulu hour-nya. Hour sama second. Oke. Yang ini kita hide dulu ya, supaya kita bisa nge-convert data tanggal time-nya itu dari sini nih, dari tanggal order. Jadi ini untuk sementara kita hide. Cara nge-hide-nya tinggal gini aja. Hide column F sampai F. Oke. Teman-teman kalau misalkan ngerasa nggak jelas atau langsung ingin bertanya, silakan aja langsung bertanya di kolom chat ya. Oke, nah di sini berarti kalau time nggak bisa diambil langsung kan ya, karena dia posisinya ada di tengah-tengah dari ini, tanggal order ini gitu. Mbak bisa ulang nggak untuk yang date diff? Oh bisa, oke. Kita undo dulu hide-nya. Nah ini kan, jadi date diff itu sama dengan starting date atau tanggalnya dimulai, terus tanggal berakhir, terus pilih day atau month atau year. Gitu. Di sini teman-teman bisa lihat unitnya, bisa year, Monday, atau Monday, misalnya MD, gini. Nggak beda jauh sebenarnya. Cuman kalau beda, apa namanya, kalau misalnya dia beda bulan, end date-nya, dia akan nunjukin kalau ini tuh berapa month, berapa hari, kayak gitu. IOMAN. Nah, IOMAN ini gunanya untuk kita mencari end of month. Hari terakhir dari bulan di tanggal tersebut, kayak gitu. Misalnya, ini kan tanggal 1 Maret 2019. Nah, tanggal terakhir di bulan itu tuh tanggal berapa sih? Tanggal 31 kan. Jadi IOMAN-nya itu teman-teman tinggal pakai aja ini K2, 0 tanggalnya, atau sebenarnya bisa juga pakai O2 sih. Ini, 0. Nah, yang si 0 ini tuh jumlah month yang mau kita ambil. Kalau misalkan mau mengambil di bulan yang sama, berarti pakai 0. Tapi kalau misalnya di bulan selanjutnya, pakai 1. Di 2 bulan selanjutnya, pakai 2. Gitu, misalnya. Nah, ini saya ambil di 2 bulan selanjutnya, berarti dia tanggal terakhirnya itu di tanggal 31 Mei 2019. Untuk now itu simple aja, rumusnya tinggal now, buka kurung, tutup kurung, udah selesai. Gitu.
Itu gunanya untuk menentukan tanggal dan waktu saat ini. Sampai sini udah jelas ya berarti? Oke, kita hide lagi yang ini. Sampai sini. Nah, selanjutnya kita mau ngambil hour. Hour ini kan posisinya lagi di tengah ya, berarti kita pakainya middle. Terus pilih stringnya ini, koma, starting at. Artinya, mulai karakternya itu dari karakter yang keberapa. Misalnya di sini ada, keberapa ini? 10, 11, 12, 13, 14. 10 ini yang mau kita ambil ya, berarti 10, 11, 12. Berarti starting at-nya ada karakter ke-12. Line-nya ada berapa? Line itu berapa banyak karakter yang mau kita ambil gitu. Nah, di sini kita mau ngambilnya cuma 2 karakter aja. Oke deh, kita dapat 10 berarti ya. Dan seterusnya. Minutes juga sama dengan minute. String-nya, terus tadi yang karakter ini kan ke 11 ya, 12, 13, 14, 15, 2. Second juga sama. Karakter yang ke 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Benar, oke. Sip, selanjutnya kita drag ke bawah. Oke deh. Nah, dari sini baru kita buat jamnya. Time. Sama dengan belum aku klik. Time. Hour. Sama kayak membuat tanggal ya. Minute. Second. Oke. Nah, dia udah otomatis ada AM, PM-nya gitu. Jadi yang tadinya jam 16 diubah jadi jam 4 gitu. Tapi sebenarnya teman-teman bisa ngubah formatnya sih. Mana sih? Enggak. Salah. Salah ngeklik. Nah, formatnya bisa teman-teman ubah kayak gini. Oke, sampai sini jelas ya? Selanjutnya, time udah, hour udah, minute udah, second udah. Oke. Nah, selanjutnya kan kalau tadi kan kita mengambil hour, minute, sama second itu dari pakai minute kan. Nah, coba sekarang kita ngambilnya pakai hour, minute, second, menggunakan rumus hour, minute, dan second. Syaratnya adalah sel referensi kita itu formatnya udah time dulu, gitu, udah waktu dulu. Oke deh. Minute. Nah, pilih time-nya. Dan second juga sama. Second-nya jangan pilih yang sec ya, karena kalau yang sec itu berarti second. Trigonometri, bukan second detik. Oke, sip. Sampai sini jelas ya? Oke, selanjutnya di sini aku mau menambahkan kolom baru ya, karena kolomnya udah habis. Nah, caranya, shortcut-nya, teman-teman bisa pakai kontrol, terus pilih plus di keyboardnya gitu. Control plus terus tinggal di drag down aja, pilihnya mau insert kolom.
Nah, tapi insert kolomnya udah otomatis di sebelah kiri gitu. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mau insert di sebelah kanan harus manual kayak gini gitu. Oke deh. Nah, itu tadi udah ya kita tentang time. Kita hide lagi. Time, hour, minute, second udah semua. Kalau misalkan math function-nya ada pertanyaan nggak buat min, max, run between, round, ceiling, dan floor? Ada yang mau diulang? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Sepertinya udah jelas semua. Selanjutnya, upper, lower, left, right, center kan tadi udah kita gunakan. And or not. Nah ini. Coba kita sekarang mau menggunakan logical function and or not. Oke, misalnya kita pakai N, quantity sama dengan 50, N, misalnya harga sama dengan berapa ya? 67.500. Udah false. Udah benar kan ya? Harusnya true. Formatnya udah sama ya? 50 juga udah number. Harusnya true. Yang kuantitas udah number juga. Udah number. Kita buat number dulu deh semuanya. Terus kita kurangi desimalnya. Ini juga dibuat number. Tapi false. Kenapa ya? Nolnya kurang 1. Oh iya. Oke, benar-benar. Oke, kayak gitu guys. Jadi N, misalnya N itu gunanya untuk ngetes apakah data yang kita punya itu sesuai sama yang kita harapkan gitu misalnya. Nah, biasanya N ini digunakan untuk sanity checking kayak gitu. Misalnya ada 2 tabel kuantitas kayak gini gitu kan. Misalnya ini aku copy dulu. Terus aku paste di sini. Terus ini misalnya aku ada ubah, misalnya ini 60, terus yang bawah ada yang 90, terus yang bawah ada 30 misalnya. Nah, ini gunanya untuk checking gitu, kira-kira ini apakah sama dengan ini misalnya. Nah, yang tadi aku ubah hasilnya pasti false kayak gitu, karena kan dia beda ya. Gitu sih. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang tanya, Dit, yang mau nambah kolom gimana? Boleh dia. Nambahin kolom caranya tadi klik sembarang sel di mana aja yang paling pinggir.
Terus selanjutnya Ctrl plus di keyboard, terus pilih insert column. Udah nambah. Sampai sini jelas ya? Itu N. Jadi biasanya N itu digunakan untuk sanity checking. Kalau misalnya teman-teman punya dua kolom yang sama, tapi teman-teman mau ngecek ini datanya udah sama belum ya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pakai N ini gitu. Sedangkan OR itu gunanya untuk apa ya? Mengambil kesimpulan dari beberapa kondisi yang berbeda gitu. Contohnya, misalnya ini sama dengan ini, dan misalnya ini sama dengan 742.000. Nolnya udah pas, oh 500. Oh ya, oke, betul. Logiknya betul. Nah, sip. Tertarik tadi. Oke, jadi OR ini gunanya kalau misalkan salah satu aja udah benar, maka dia akan benar. Ini logiknya aku ganti deh, jadi 50 aja. Nah, misalnya ini, dia kenapa true? Karena sebenarnya di B2 kan emang nilainya 50, terus C2-nya sebenarnya salah, tapi karena salah satu sudah terpenuhi kondisinya, jadi dia jawabannya true gitu. Kalau yang ini, kenapa dia false? Karena B3 ini sebenarnya hasilnya nilainya kan 97, tapi kita mintanya 50, berbeda kan? Di C3 nilainya ada 1,3 juta, sedangkan kita mintanya 742.000. Berbeda juga, jadi dia false. Penggunaan OR hasilnya akan false ketika kedua kondisi atau kondisi-kondisi selanjutnya itu salah semua. Tapi dia akan selalu benar ketika ada salah satu kondisi yang terpenuhi, kayak gitu. Sampai sini jelas ya? Waduh. Oh. Sampai sini cukup jelas ya penggunaan AND dan OR. Nah, selanjutnya penggunaan NOT. NOT ini digunakan kalau kita mau mengecek data. Ini sama juga, gunanya logical function, gunanya untuk sanity checking sebenarnya. Kita mau mengecek data yang kalau yang NOT ini yang pengecualian kayak gitu. Misalnya apa ya? Contohnya ini, misalnya NOT 50. Kok false semua jadinya? Nah, jadi logikanya kan ceritanya aku mau mencari apakah nanti kolom kuantitatifnya ini aku pengen ngambil yang datanya tuh bukan 50 kayak gitu. Nah, maksudnya false di sini adalah oh berarti data ini tuh sebenarnya 50, jadi kita nggak ambil. Tapi karena data ini bukan 50, jadi kita ambil gitu true-nya. Kayak gitu. Sampai sini jelas untuk AND or NOT. Kayak logic gates ya, iya. Oke, logic sudah. Ya kita ke function yang lebih banyak rumusnya.
ini tambahan aja, fungsi-fungsi ini sebenarnya banyak digunakan kalau teman-teman memang bekerja di finance, kayak gitu-gitu. Nah, biasanya butuh perhitungan yang lebih detail atau condition-condition yang memang lebih detail, kayak gitu. Nah, biasanya fungsi seperti ini digunakan. Conversion tadi udah ya, convert date, tinggal persen sama teks. Coba kita ambil datanya tuh ini. Misalnya aku mau mengubah to text. Misalnya aku mau mengubah data total penjualan ini jadi teks. Nah, sebenarnya bisa aja teman-teman langsung pakai ini terus diubah jadi teks. Nah, jadi hasilnya kan gini. Cuma cara lainnya, teman-teman bisa pakai to text, terus pilih value-nya apa. Bedanya yang tadi, yang ini dengan to text yang yang rumus ini adalah kalau yang ini dia rupiahnya tuh langsung kehapus gitu. Nah, sedangkan kalau ini enggak. Jadi rupiahnya itu masih bisa kita keluarkan gitu, masih bisa kita tampilkan. Itu to text. Selanjutnya percentage. 2%. Oh ya, nulisnya pakai C. Sama dengan 2%. Di sini nggak ada angka koma ya? Oke, sebentar. Sebelum kita ke 2%, ini mending di-add dulu. Terus ini kita hide dulu. Nah, oke. Misalnya kita buat sama dengan persentasenya itu harga dibagi total penjualan gitu ya. Aduh, lupa belum digantiin. Nah, oke. Jadi kita tahu kira-kira persentase harga dibagi total penjualannya berapa gitu. Selanjutnya ini kita ubah jadi bentuknya persentase. Ya, ini tuh biar jelas kita kurangi aja komanya. Oh, ini jangan persen dulu deh. Kita pakai decimal number. Nah, jadinya gini. Sebenarnya teman-teman bisa langsung pakai bisa langsung pakai percentage ini sama aja. Cuman di sini aku pengen memperkenalkan cara lainnya, rumus lainnya kayak gitu. Oke, sip. Itu udah to text conversion semuanya udah. Selanjutnya proper split trim value unique. Nah, ini juga menarik nih. Kita tambahin dulu ya kolomnya biar banyakkan dikit. Terus selanjutnya kita coba, tadi proper udah kita coba, selanjutnya split ya. Jadi split ini gunanya untuk memisahkan kata-kata yang terdiri dari
lebih dari satu kata gitu. Contohnya, tadi yang aku hide ada ini ya. Ini aku unhide dulu deh sebagian. Aku pengen pakai contoh dari ini, nama pembeli. Sisanya yang lain di-hide aja. Oke. Split ini gunanya kita memisahkan kata-kata dari ini gitu. Caranya, split, selanjutnya pilih teksnya, selanjutnya pilih pemisahnya tuh apa. Kalau di sini kan ada titik ya, kita pilih pemisahnya titik. Terus split by each, jadi dipisah tiap kata-katanya enggak. Nah, kita bilang iya. Terus remove empty text. Apakah mau nge-remove spasinya? Kita bilang ini. Kayak gitu jadinya. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi pengennya pemisahnya misalnya bukan titik, tapi spasi. Jadi ini tuh ada kepisah ke empat kolom. Tergantung dari jumlah kata yang ada di sel sebelumnya, kayak gitu. Terus kalau misalkan ini mau false, nggak beda jauh hasilnya. Karena nggak ada kasus-kasus khusus, misalnya kayak kalau ini tuh ada titiknya ada banyak, nah jadinya dia akan kepisahnya kayak gini gitu. Jadi setiap yang ada titiknya itu akan dia pisahin. Misalnya dia spasinya banyak, nggak ngaruh karena ininya tadi tuh. Nah, jadi dia ngaruh spasi itu akan berpengaruh terhadap pemisahan kolomnya gitu. Itu gunanya split. Oke deh. Split. Kita bisa pakai merge juga ya untuk menggabungkan satu kolom dengan kolom lainnya, satu sel dengan sel lainnya. Merge tadi tinggal pakai ini aja. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke deh, selanjutnya kita ke menu lainnya yaitu trim. Trim ini gunanya untuk menghapus spasi yang ada di awal dan akhir gitu. Ini misalnya. Nah, gimana ya cara nunjukinnya biar lebih jelas? Tambahin spasi. Iya, misalnya ini aku ada spasi banyak. Ya udah gitu doang, nggak kelihatan secara jelas ya. Di depan kali, ya, di depan. Oh, di depan ya, coba. Oke. Nah, ini kayak gini. Jadi yang tadinya spasi depannya ada banyak di depan, jadi spasinya hilang gitu. Itu trim. Selanjutnya value. Bentar ya. Oh, nggak bisa di-drag ke bawah ya? Value ini gunanya untuk nge-convert anything. Jadi formatnya tuh number gitu. Contohnya tadi kita ada data tanggal, tapi udah aku hide ya. Coba aku unhide dulu deh.
Oke, ini. Nah, value itu sama dengan kita pilih ini. Nah, biasanya kalau misalkan tanggal dalam bentuk number itu sama dengan kayak gini, guys. Gitu. Itu value. Terus selanjutnya ada apa lagi ya? Tadi unique. Nah, unique ini gunanya kita mau mencari unique data dari suatu kolom. Nah, pakai range-nya. Yang pertama unique, terus kita buat range-nya. Range dari data yang pengen kita ambil, unique value-nya apa aja. Terus, apakah dia mau dibaginya per kolom? Kita jawab iya. Oke. Bentar. Kalau mau dibuatnya per kolom, berarti kita jawabnya false. Karena kalau true, itu berarti kita ngambil value yang mendekati aja. Oke deh. Jadi ini ada unique value yang tadinya kita ada punya, berapa data tadi? Tadi ada 102 data, terus kita ubah jadi cuman 50 data doang. Berarti ada 50 unique company yang kita provide penjualan kendaraannya kayak gitu. Tadi tahunya 102 sama 50 itu ada di bawah kanan ya? Ada count. Iya, ada di sini. Oke, itu unik gunanya. Biasanya unik ini banyak banget dipakai sama data analis sih. Karena biasanya kita kan butuh ya unik datanya. List perusahaan apa aja yang kita provide misalnya, atau list produk apa aja, atau list macam-macam lah yang kita butuh unik value-nya kayak gitu. Oke, sudah. Selanjutnya tadi ini map beberapa belum ada yang belum aku perkenalkan ya. Ada sum if, count if, power. Power itu pangkat, median nilai tengah, modus nilai paling banyak, dan percentile. Oke, kita pakai number aja kalau gitu. Yang lain kita hide dulu. Ini juga di hide. Oke, sekarang kita pakai, udah. Kita pakai median misalnya. Median dari suatu value, misalnya value-nya, median dari ini aja deh. Nah, hasilnya 43469. Berarti nilai tengah yang ada di antara baris ini itu 43469 gitu. Terus kalau modus itu berarti mencari value terbanyak. Kita pakai mod. Sama value terbanyaknya ternyata 43469 gitu. Selanjutnya sum if. Biasanya sum if ini digunakan di paling bawah. Nah ini, misalnya nih, di sini ada kasus saya ingin mencari grand total penjualan. Berarti kita pakai sum total penjualan itu tadi ini ya. Nah, ini. Tapi kan sebenarnya, total penjualan, ya benar ini. Oke.
Nah, oke. Tapi kita bisa juga pakai total penjualannya tuh menggunakan sum product gitu. Jadi kita nggak perlu ngebuat kolom baru total penjualan gitu. Sum product ini caranya sum product, terus kita gunakan kolom kuantitas dengan kolom harga. Terus tutup kurung. Jadi kayak kita tuh mengalihkan satu persatu di tiap barisnya ini gitu. Hasilnya akan sama. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini rupiah aja deh. Selanjutnya grand total penjualan dengan status return misalnya. Ya udah berarti kita pakai sum if karena kan ini adalah suatu kondisi yang diharuskan gitu. Status return dia pengennya. Berarti kita pakai sum if range-nya kita pakai total penjualannya tadi ada di sini ya. Nah, terus kita masukin kriterianya mau apa? Kriterianya tadi tuh bukan. Range-nya itu yang dimaksud range adalah ini nih. Range dari return. Return tadi kan berada di kolom status penjualan. Selanjutnya kita pilih kriterianya return. Terus baru pilih range dari total penjualannya. Tutup kurung, jadi deh. Gitu. Terus ini total penjualan dengan status terkirim dan motorcycle. Sebenarnya teman-teman bisa pakai sum if, terus ini sum if dengan kondisi pertama, selanjutnya dibuat di sel baru sum if dengan kondisi kedua, selanjutnya pakai logic and gitu kan. Tapi itu kan akan menghasilkan 3 sel yang lama prosesnya karena teman-teman pakai 3 rumus yang berbeda gitu. Nah, supaya cepat teman-teman bisa pakai sum ifs yang pakai S. Sum ifs ini gunanya kalau kondisinya ada lebih dari 1 kondisi yang disyaratkan. Nah, berarti ini sum ifs kita sum range-nya dulu. Berarti sum total penjualannya dulu. Terus setelah itu baru kriterianya. Kriterianya tadi tuh mintanya apa sih? Tadi mintanya status terkirim. Status terkirim berarti ada di kolom status penjualan ini ya. Range, terus kriterianya tadi terkirim. Selanjutnya, range yang kedua itu status yang diminta apa? Motorcycle. Berarti jenis penjualannya itu ada di lini produk. Motorcycle. Oke, motorcycle-nya pakai S nggak? Oh, pakai. Oke deh, kayak gitu. Terus selanjutnya, kita mau menghitung jumlah transaksi dengan status dalam proses. Berarti kalau menghitung jumlah transaksi, kita pakai count. Count value yang kita pilih, dengan status proses. Berarti kita pakai count if, karena ada kondisinya, ada kriterianya. Count if, kita pilih range yang ada di sini. Selanjutnya pilih yang statusnya dalam proses. Oke deh, ternyata ada 8. Terus, kalau misalkan kondisinya ada banyak, teman-teman bisa pakai count if-nya tuh yang banyak. Yang pakai S. Aduh. Caranya sama kayak tadi, pilih kriteria range-nya, ini mintanya status terkirim dan vintage cars, berarti pakai kolom status terkirim. Tadi mana status terkirim? Oh ini.
Terus pilih yang terkirim. Selanjutnya, kondisi yang kedua, pilih lini produk. Selanjutnya, pilih yang mau kriterianya yang mau diambil itu apa? Vintage car ya? Belum selesai. Vintage cars. Oke, ada 23 ternyata. Nah, usahakan di setiap penulisan itu harus sama persis ya. Kayak tadi ini vintage cars itu harus sama persis gitu supaya tidak muncul error atau tidak muncul null value gitu. Oke, itu tadi terkait dengan sum if, count if, pakai S maupun bukan. Selanjutnya ada median, mode. Oh ya, terkait power gitu. Jadi power ini gunanya untuk menghitung pangkat. Misalnya kita mau tahu value-nya dari 8 pangkat 23 misalnya. 8 ini sebagai basis dari power-nya, 23 ini sebagai pangkatnya. Nah, hasilnya segini teman-teman. Gitu. Atau misalnya yang cukup jelas aja deh, 2 pangkat 3 kan 8 ya. Berarti power, dengan 2 pangkat 3. Nah, 8. Kayak gitu. Oke deh, selesai. Selanjutnya, ini nggak ada ya di dalam data, tapi aku tunjukin aja. Contohnya, ini data kemarin ya teman-teman, misalnya teman-teman tuh kan ketika mendaftar dalam mini bootcamp ini, teman-teman mengupload sebuah dokumen yang isinya itu berupa bukti pembayaran gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira benar nggak sih udah membayar gitu. Nah, caranya adalah sama dengan image. Terus pakai link yang ada. Dia akan muncul bukti berupa gambar bukti pembayarannya itu di sini gitu di dalam selnya. Ini bisa teman-teman perbesar. Kayak gitu caranya. Itu image. Oke, sampai